Selamat datang di Batam Aerotechnic, pusat perawatan pesawat terbang Lion Air Group di Batam. Jadi hanggar ini berfungsi untuk merawat pesawat agar pesawat selalu dalam kondisi airworthy atau layak udara atau layak terbang. Nah, seperti yang kita lihat di belakang kita, ini lagi dilakukan perawatan pada engine pesawat atau mesin pesawat pada Boeing Next Generation. Kita bisa lihat nanti di belakang kita, mereka bekerja berdasarkan taskat atau perintah kerja. Jadi bisa kita lihat di belakang kita. Nah, ini taskat-taskatnya semuanya berbahasa Inggris. Nanti kita melakukan inventory completion komponen engine serial nomor sekian. Setelah beres dikerjakan akan ditandatangan dan di stamp oleh engineer-nya. Nah, sebelah sini ini lakukan proses perawatan juga, proses pengecekan. Kita sebut fungsional check pada air data tester. Bisa kita lihat juga taskatnya. Perintah kerja atau taskat yang digunakan semuanya berbahasa Inggris. Fungsional check of air data system. Setelah beres pengerjaan, biasanya teknisi kami akan melakukan tanda tangan dan stamp di kolom yang telah dikerjakan. Ini semua perintah kerjanya bahasa Inggris. Ini teknisi kami yang sedang mengerjakan. Tujuannya agar pesawat selalu dalam kondisi airworthy atau layak udara, karena airworthy dan safety itu nomor satu di dunia penerbangan. Lebih ke fungsi, pengecekan pada fungsi. Ini alat-alatnya. Jadi fungsinya alat itu untuk mensimulasikan seolah pesawatnya sedang terbang pada ketinggian berapa, itu ada simulasi. Fungsinya untuk mengecek agar komponen-komponennya selalu dalam kondisi yang serviceable atau kondisi yang siap digunakan. Itu alat simulasi. Wheel atau ban pesawat, jadi kita on condition. Jadi jika dia kondisinya sudah sudah tidak bagus, kita cek di manual, ternyata dia harus diganti, maka kita ganti. Jadi ban ini diganti on condition, tergantung kondisinya. Jika kondisinya emang harus diganti, sudah kelihatan serat-seratnya
yang di manual emang harus diganti, maka kita ganti. Berarti nggak ada secara periodikal. Pengecekan periodiknya tiap hari ada daily inspection, tapi penggantiannya tergantung kondisi bannya. Itu ada manualnya, kalau misalkan kita bannya itu kurang pressure, kita ganti. Atau ketipisan dari bannya itu Ada manual, di manual itu disebutkan. Jadi kalau ini tipis, si benang itu kelihatan. Jadi benang namanya spot, berapa ply. Kalau dia sudah harus diganti sesuai dengan manual yang kita baca, maka kita ganti. Karena kita semua segala sesuatu yang berhubungan pesawat itu ada referensi dari manual. Ganti nozzle, ketika pasang tuh ada torsi. Berapa inch pon ya, torsinya itu nggak boleh dihafal. Kita harus lihat manual, baca manualnya ada di bawah kayak tadi di bawah, baru kita boleh lakukan torsi. Torsi itu apa? Kekencangannya ada tingkat kekencangannya tuh ada batasannya, ada limitnya. Nggak boleh dihafal, harus semua baca manual. yang sering ditanyakan itu mengenai pompa ban pesawat, ada nggak? Oke, jadi ban pesawat ini tidak dipompa manual. Ini isinya nitrogen. Untuk PSI-nya biasanya ada di ini 178 PSI. Ini nitrogen isinya. Ini nitrogen. Landing gear ini isinya fluid, cairan, dan pressure nitrogen. Ini harus 78. Nah, untuk nose wheel ini pressure yang harus. Detailnya ada juga di manual. So yang tadi untuk untuk landing gear ya, yang tadi bukan untuk nose wheel-nya. Yang tadi ini Landing gear itu landing gear itu ini nose landing gear. Kalau di motor itu shock breaker. Oh, iya. Shock breaker. Jadi landing gear ini nose landing gear. Pressure-nya 178. Nah, untuk nose tire ini pressure-nya. akhirnya berarti yang ini ya? Ya. Paling kira kan ini gampangannya kalau kita lihat tanpa baca manual nih. Kalau 0 sampai 141 PSI, begitu kita cek ternyata pressure-nya di bawah segini, harus diganti dua-duanya. Kalau pressure-nya segini, berarti yang di remove hanya ban yang pressure-nya kurang. Kalau ada segini boleh besokin. Ini ada semuanya di sini. Nah, kalau yang tadi segini itu dua-duanya harus diganti. Nah, normalnya ada di range segini normalnya. Berarti harus langsung dicopot dulu baru ganti yang baru ya? Iya. Nggak bisa langsung pompa di pesawat ini, nggak bisa? Kalau untuk isi selama range-nya di sini pre-implantation tire. Ini boleh di sini. Oh, boleh. Boleh. Tapi kalau copot sama kayak mobil motor, kita dongkrak dulu, makanya mobil kita dongkrak dulu. Namanya proses jacking. Kita dongkrak, jacking, setelah itu baru kita remove. Jadi kalau di pompanya itu harus gimana? Kalau range di sini tuh boleh nggak apa-apa. Nempel di pesawat nggak apa-apa. Ini bang. Oh, ini ya. Isinya nitrogen. Kalau tekanan normalnya harus berapa? Ini normalnya. Di range 78. Tapi kalau mengisi di pesawat tuh minimal segini ya? Ya. Situasi itu harus Bisa di sini ya? detail itu ada di manual. Manual lebih komplit lagi. Kalau ini kan untuk reminder aja, tapi kita nggak boleh pakai patokannya untuk kerja gitu, karena harus ada manualnya. Ini weather radar. Jadi ketika pesawat terbang, pesawat itu bisa mendeteksi macam-macam awan. Kalau kita terbang sering merasakan tuh guncangan-guncangan, nah itu pesawatnya nabrak awan. Awan yang seperti apa yang boleh kita lewati itu bisa terdetek oleh weather radar ini. Ini weather radar untuk mendeteksi cuaca.
keluarkan itu kita lakukan proses cleaning. Jadi begitu masuk kita bersihkan, karena kalau pesawat itu kotor kita tidak bisa melakukan inspeksi secara maksimal, maka kita bersihkan. Sebelum keluar dibersihkan lagi. Cairan yang digunakannya pun adalah cairan yang memiliki sertifikat, jadi bukan cairan sembarangan. Ada di manual disebutkan cairan apa aja yang boleh digunakan untuk membersihkan eksterior pesawat. Antara eksterior dan interior, antara luar dan dalam itu beda cairannya. Jadi tidak bisa satu cairan untuk multifungsi misalkan itu beda-beda. Untuk luar cairannya ada khusus, untuk dalam pun ada khusus, beda-beda. Yang melakukan perawatan berat. Jadi yang kita lihat ini semuanya dibongkar. Sebelum dilakukan pengecekan visual atau visual inspection, dilakukan dulu pembersihan, cleaning. Setelah beres cleaning, agar visual inspection-nya itu maksimal, maka harus di cleaning dulu. Nah, kita bisa bedakan ya, sorry. Kalau yang masih kotor, kita nggak bisa melakukan pengecekan yang maksimal, tapi ketika sudah bersih kita bisa melakukan pengecekan maksimal. In case misalkan ada finding atau ada temuan korosi, karat ataupun crack, maka kita lakukan pembersihan dulu, termasuk di area dalam. Ini ada crowd check, jadi semua equipment di cabin, gadget, kursi, lavatory, galley, floor, semuanya kita remove. Kita lakukan pembersihan, terutama di area-area yang mengandung air, galley, misalkan dapur pesawat ataupun lavatory, toilet pesawat itu kan ada air. Nah itu rentan untuk korosi, rentan karat. Maka kita lakukan pembongkaran dan pengecekan. Nah sebelum dicek kita lakukan pembersihan dulu, cleaning, kita cleaning. Itu kemana? Bos itu kita lakukan cleaning, kita lakukan deep cleaning, kita lakukan pembersihan detail. Setelah itu sebelum dipasang kita juga lakukan disinfektan. Dalamnya kayak gini nih, dalamnya. Doi, sehat doi. Enggak. Ini tangga-tangganya di mana? Di remove semua, di remove dulu, lakukan pengecekan. Kayak yang tadi Pak Danang sampaikan kan, Angkar tuh kondisinya ada yang nggak ada engine-nya, ada yang dibongkar ininya, itunya segala macam. Itu emang dalam tasnya emang seperti itu dalam pembongkaran.
suasana ini. Tools yang kami gunakan ini automatic tool control. Jadi ketika si A misalkan mau menggunakan tools ini, maka dia harus tapping dulu, tapping, nanti akan terrecord di arus ini. Setelah itu dia ambil, tutup lagi, balikin lagi, maka dia akan terrecord berapa lama si orang itu menggunakan tools ini. Nah, fungsinya juga agar kita bisa mengontrol tool ini, jangan sampai ketika tools itu hilang nyangkut di pesawat. Itu yang kita hindari, karena tools itu harus segera balik, nggak boleh tools itu standby di pesawat. Yang dikhawatirkan tools itu terbawa di pesawat. Maka kita gunakan automatic tool control agar semua tools itu terkontrol, siapa yang pinjam, berapa lama, kontrol. Ada yang bagian dalam lagi ngerapiin apa gitu? Ya. Nah, ini yang harus penting nih. Ini hangar venting kami, hangar venting Batam Aeroteknik, kita lengkapi dengan megador, pintu besar. Jadi ketika kita melakukan proses pengecetan, pintunya kita tutup. Nah, kalau kita lihat kan ini ventil off atau tidak, kondisinya sudah tidak bagus. Nanti kita lakukan proses venting di sini sehingga nanti ketika proses maintenance-nya beres, appearance-nya pun bagus. Awalnya seperti ini, nanti setelahnya akan jadi seperti itu. Kayak set open lah, hasilnya bagus. Nah, kemarin kalau kita googling itu ada BNI, ada Bukalapak, ada Expora tuh yang BNI itu, ada Lion Parcel, itu dicatnya di sini. Kita lakukan proses paintingnya di sini. Nanti mungkin bisa diselipkan di vlog ini, gambar-gambar ya BNI, terus yang Expora itu di sini. Yang Kartu kredit kan ada gambar kartu kredit yang waktu kemarin itu ada pesawat launchingnya itu sama Raffi Ahmad, Luna Maya, sama tim BNI itu, ya itu kita lakukan pengecetannya di sini. yang BKF juga. Iya. Dan ini dalam proses pengecetan ulang. Ya, karena kesannya kan kurang bagus ya. Karena penumpang kan ketika mau naik pesawat lihatnya dari sisi luar. Kalau luarnya kayak gini, mereka kan berasumsi gimana dalamnya. Kalau untuk jendelanya gimana? Kan biasanya kalau usia pesawat sudah ini jendelanya kayak ada udah kurang jernih. Garis kalau itu on condition juga. Ketika misalkan udah banyak scratch, udah nggak bagus dilihat, kita ganti. Tapi itu on condition. Ini kalau udah jadi, kita katakan mekanik. Apapun itu kita bisa jangan motif-motif batik, yang motif kemarin kartu kredit, yang Raffi Ahmad itu juga kita bisa. Body painting kita lakukan pengecatan ulang itu 10-14 hari masih. Tapi kita mencoba untuk bisa mempercepat dengan tetap mempertahankan kualitas. Kalau untuk catnya sendiri ada kualifikasi khusus nggak sih? Jadi yang kemarin saya sampaikan kan, setiap part, setiap material apapun itu yang nempel di pesawat itu pasti ada sertifikatnya, termasuk
catnya atau pen-nya, itu pun sama, ada sertifikatnya, ada juga expired date-nya, stamp life-nya. Kalau dia udah expired, dia tidak bisa gunakan. Itu ada, namanya opsi sertifikat of conformance. Jadi ketika kita beres cat nih, beres melakukan painting, kan ada taskarnya juga sama nih, taskarnya di tanda tangan dan di stamp juga. Nah, setiap penggantian barang, setiap material yang di-apply atau yang dilakukan pengecatan lah gitu, itu sertifikatnya harus ditempelkan di dalam taskar. Nah, kalau tadi kita lihat taskar di belakang itu pasti ada attachment. Nah, attachment itu biasanya sertifikat barang maupun chemical yang nempel di pesawat. Dijelaskan lagi ya? Ya, boleh. Oke. Nah, ini hanggar untuk preparation sebelum dilakukan pengecatan. Karena hanggar untuk pengecatan dengan hanggar untuk preparationnya itu kita pisah. Preparation itu mencakup misalkan cleaning, sanding atau hamplas, karena sebelum dicat itu kan harus kita hamplas, atau kita lakukan paint stripping. Kalau kita lihat di bengkel-bengkel umum itu ketika kita mau ngecat mobil ada lakukan paint stripping dengan soda api misalkan. Nah, di sini pun sama, namanya paint stripping. Kita apply chemical kita lakukan di sini. Setelah beres, lakukan preparation, baru kita alihkan ke hanggar painting untuk hanya proses pengecatannya aja. Kalau proses perpindahannya itu pakai mesin pesawatnya atau di dalam? Kita pakai towing car. Towing carnya masuk dari sana, kita dorong mundur. Enggak mas, sertifikat. Jadi yang tadi 5 rukun kita bahas, salah satunya kan ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang ada teknisnya itu spesial karena diatur oleh negara melalui CSR 465, diatur juga oleh perusahaan. Nah, kayak misalkan seorang teknisi itu hanya punya basic license, kalau di kami namanya mekanik. Setelah basic license itu mereka punya, kita sekolahkan untuk mendapatkan salah satu type rating. Misalkan kita sekolahkan mereka untuk mendapatkan type rating Boeing NG, itu sekitar 12,5. Setelah lulus mereka harus mengisi namanya PEL, Personal Experience Log, sekurang-kurangnya 6 bulan. Setelah itu mereka akan diuji di authority. Jika lulus mereka akan mendapatkan namanya AMEL, buku merah. Setelah itu akan diuji kembali oleh quality kami untuk mendapatkan OTR atau otorisasi untuk dia bisa sign and stamp. Jadi prosesnya lumayan cukup panjang. Nah, jika si orang itu handle Boeing misalkan, maka mereka akan fokus di Boeing. Untuk Airbus kita akan mencarikan orang lain. Bisa juga orang itu punya multi rating tapi nggak banyak. Bisa juga tapi nggak banyak. Jadi bisa jadi satu orang dia mampu punya sertifikat untuk Boeing sama Airbus juga. Bisa. Ada beberapa yang punya 3 rating misalkan, tapi yang aktif nggak lebih dari 2 yang aktif itu. Kalau contohnya Airbus, dia sudah mencakup semua jenis pesawat Airbus atau satu kategori aja? Satu aja. Jadi kayak misalkan Airbus ini kan ada Airbus 320 Neo misalkan, dan CEO ada 2 kan. Nah, jika dia sekolahkannya hanya tipe CEO aja, ya hanya CEO aja. Kalau dia diharuskan untuk mendapatkan otorisasi untuk Neo, maka dia harus sekolah lagi, differential training namanya. Di belakang kita ada registrasi Papa Kilo 5 Uniform India, pesawat batik. Untuk pesawat targetnya hari ini beres, sudah tinggal proses final. Papa Kilo 5 Uniform India, karena sudah beres, hanya tinggal pekerjaan sisa aja. Sudah tinggal proses final. Kalau beres, kita biasanya tarik, kita simpan di ujung taxiway kita. Setelah beres, targetnya malam ini beres. Pesawat yang itu cuma perawatan ringan ya? Ini perawatan berat juga udah beres tuh. Perawatan berat. Kita di sini jarang melaksanakan perawatan ringan. Kalaupun ada perawatan ringan, biasanya perawatan berat yang ditambahkan. Jadi yang kita terima utamanya itu perawatan beratnya. Nah, biasanya ditambahkan perawatan ringan. Kalau yang ringan bisa di tempat lain? Di daerah gitu ya? Di daerah juga bisa, di line maintenance juga bisa. Karena kalau perawatan ringan, waktunya tuh 1-2 hari. Terus tidak butuh juga hanggar itu tidak butuh. Kalau yang perawatan berat kan ada upload check, dia harus kita
jacking itu nggak boleh dilakukan di luar. Jadi ada angin kan, sama di dalam. Udaranya mau dari mana gitu? Oke, baik. Terima kasih sudah datang di fasilitas hanggar kami, Batam Aeroteknik. Sampai ketemu lagi. Sukses untuk semua, sehat selalu. Terima kasih.